Pada pertemuan minggu kedua, soal yang pertama yaitu buatlah program untuk menampilkan NIM, nama, dan umur dari 4 teman di kelas. Kemudian hitung umur rata-rata dari keempat orang tersebut. Jadi, di sini saya telah membuat suatu program untuk soal tersebut, dan saya akan menjelaskan tentang algoritma serta elemen-elemen yang ada pada program tersebut. Saya mulai dari library yang pertama. Library ini digunakan untuk input-output. Tanpa menggunakan library ini, maka program yang dibuat tidak akan bisa digunakan untuk menampilkan atau menginput sesuatu. Library yang kedua ini berfungsi untuk operasi pembanding dan operasi konversi. Kemudian ada int-main. Int-main adalah fungsi utama dari sebuah kode bahasa C. Fungsi ini memberikan nilai balik menurut tipe datanya, dan karena memiliki nilai balik, maka diberikan perintah return nilai pada akhir program. int-main artinya main program mengembalikan nilai int secara default. int-main biasanya akan mengembalikan nilai 0. Lalu, di sini ada char name dan nama. Fungsi dari char itu sendiri yaitu untuk mendeklarasikan variabel yang berupa karakter atau string. Untuk name dalam kurung 11 memiliki arti bahwa kita dapat menginputkan name hingga 11 karakter. Begitu pula dengan nama, kita dapat menginputkan nama seseorang hingga 50 karakter. Lalu di bawahnya ada float umur 1, umur 2, dan seterusnya. Fungsi float itu sendiri yaitu untuk mendeklarasikan variabel yang berupa float atau bilangan pecahan. Selanjutnya ada strcpy atau string copy yang digunakan untuk mengcopy sebuah string ke dalam variabel yang telah dideklarasikan oleh char sebelumnya. Selanjutnya, kita harus mendeklarasikan kembali berapa nilai umur yang akan ditampilkan, karena sebelumnya nilai umur belum dideklarasikan secara jelas. Kemudian ada printf. Printf sendiri merupakan fungsi yang digunakan untuk menampilkan informasi atau pesan pada output. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa banyak slice n dan slice t di program saya? Slice sendiri itu dianggap sebagai karakter khusus pada bahasa C. Nah, slice n itu artinya ganti baris baru atau yang biasa kita kenal dengan enter. Dan slice t sendiri itu merupakan karakter untuk tabulasi horizontal atau tab. Di sini juga ada %s dan %f. Fungsi dari %s itu sendiri untuk menampilkan karakter atau string pada output. Dan fungsi dari %f yaitu untuk menampilkan float atau bilangan pecahan pada output. Mengapa saya menggunakan %2f di sini? Karena %2f di sini berfungsi untuk menampilkan hanya 2 digit saja setelah tanda desimal. Sedangkan %f sendiri itu berfungsi untuk menampilkan beberapa digit setelah tanda desimal. Jadi saya menggunakan %2f untuk menghasilkan output yang lebih sederhana. Saya menginput bagian string copy sampai printf sebanyak 4 kali sampai data keempat teman saya terisi dengan jelas. Setelah semua data teman saya terisi, maka langkah selanjutnya yaitu mendeklarasikan rumus dari rata-rata umur. Setelah mendeklarasikan rumus dari rata-rata umur, maka kita harus mendisplay hasil dari rata-rata umur tersebut dengan menggunakan printf. Nah, yang terakhir ada return 0. Apa sih return 0 ini? Pernyataan return ini akan mengakhiri fungsi main. Return 0
Berarti nilai balik dari suatu fungsi adalah sebuah bilangan nol. Karena tipe data yang digunakan di sini adalah int, maka nilai balik dari fungsi main haruslah bilangan int. Nilai nol umumnya diinterpretasikan bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang diinginkan tanpa adanya error saat proses pengeksekusian. Setelah penjelasan saya tadi, kalian pasti bertanya-tanya kan apa output dari program tersebut? Output soal yang kedua yaitu lengkapilah komentar pada program berikut. Maksud dari soal yang kedua yaitu kita harus mendeskripsikan tentang fungsi-fungsi yang ada pada program tersebut. Fungsi yang pertama ada int x sama dengan 7. Fungsi ini mendeklarasikan bahwa variabel x bernilai 7. Fungsi yang kedua yaitu int y sama dengan 999. Fungsi ini mendeklarasikan bahwa variabel y bernilai 999. Fungsi yang selanjutnya ada x++. Fungsi ini merupakan operator unary yang memiliki arti peningkatan dengan penambahan nilai 1. Fungsi yang selanjutnya ada y-min. Fungsi ini merupakan operator unary yang memiliki arti peningkatan dengan pengurangan nilai 1. Kemudian ada fungsi x dan sama dengan 2. Fungsi ini merupakan operator logika n. Kemudian ada fungsi y garis sama dengan 2. Fungsi ini merupakan operator logika OR. Lalu ada fungsi printf yang pertama. Fungsi printf yang pertama ini digunakan untuk menampilkan hasil akhir dari x yang berupa bilangan bulat. Dan fungsi printf yang kedua ini digunakan untuk menampilkan hasil akhir dari y yang berupa bilangan bulat. Yang terakhir ada fungsi return 0. Sama seperti soal pertama tadi, return 0 digunakan untuk memberikan informasi kepada CPU bahwa program telah berjalan dengan baik tanpa adanya error. Output yang dihasilkan dari program tersebut yaitu 0 dan 998. Mengapa output yang dihasilkan seperti ini? Terkait hal ini akan saya jelaskan. Soal yang ketiga yaitu jelaskan hasil dari program di atas serta tuliskan perhitungan manual dengan menggunakan bilangan biner dari perintah berikut. Perintah yang pertama yaitu x dan sama dengan 2. Proses pengerjaan dari perintah tersebut adalah sebagai berikut. Tadi sudah dideklarasikan bahwa nilai x sama dengan 7. Karena ada operasi unary, maka nilai x kita operasikan dulu menjadi 7 ditambah 1 yaitu 8. Kemudian 8 ini kita konversikan ke bilangan biner. Bilangan binernya yaitu 1000. Kemudian karena x dan sama dengan 2 merupakan bilangan desimal, maka kita konversikan dulu 2 ke dalam bilangan biner. Bilangan biner 2 yaitu 0010. Kemudian kita operasikan kedua bilangan biner tersebut dan menghasilkan 000. Mengapa operasi tersebut menghasilkan 0 seluruhnya? Karena operasi n akan bernilai true atau 1 ketika kedua inputan sama-sama bernilai 1. Selain itu, maka akan bernilai 0. Di sini tidak ada dua inputan yang bernilai 1. Maka hasil dari
operasi ini bernilai 0. Untuk perintah yang kedua yaitu Y garis sama dengan 2. Jadi, proses pengerjaan dari perintah tersebut yaitu sebagai berikut. Tadi sudah dideklarasikan bahwa nilai Y sama dengan 199 dan ada operasi unary yaitu Y min. Jadi, nilai Y kita kurangi 1 menjadi 998. Karena 998 merupakan bilangan desimal, maka kita konversikan dahulu menjadi bilangan biner dan hasilnya yaitu 11111000110. Lalu, karena Y garis sama dengan 2 merupakan bilangan desimal, maka kita konversikan dahulu menjadi bilangan biner. Bilangan biner dari 2 yaitu 0010. Selanjutnya, kita operasikan kedua bilangan biner tadi. Di sini saya menambahkan beberapa nilai 0 pada kedua bilangan biner tadi agar bilangan biner yang pertama dan bilangan biner kedua menjadi setara. Dan hasil dari operasi tersebut yaitu 0011 1110 0110. Hasil akhir dari kedua operasi tersebut menjadi seperti demikian karena pada operasi OR akan false atau bernilai 0 ketika kedua inputan sama-sama bernilai 0. Selain itu, maka akan bernilai 1. Selanjutnya, karena hasil akhir tersebut merupakan bilangan biner, maka harus kita konversi terlebih dahulu menjadi bilangan desimal. Bilangan desimal dari hasil akhir tersebut yaitu 998. Jadi, hasil Y sama dengan 998. Oke, pada minggu 3 dan minggu 4 membahas tentang kasus percabangan. Kasus percabangan tersebut dibagi menjadi 4, yaitu if else, switch case, dan nested if. Untuk tugas mandiri yang pertama itu disuruh untuk melakukan program menentukan ganjil genap. Ganjil genap sendiri itu menggunakan kasus percabangan if dan if else. Saya jelaskan dahulu. If itu ketika kondisi yang kita mau terpenuhi atau kondisi terpenuhi akan melakukan perintah printf tersebut, dan jika tidak terpenuhi akan melakukan yang di else. Ini nanti codebase-nya ini. Jika kita membuat program seperti yang di sini, program bilangan genap, kita akan menyebutkan angka bisa dibagi 2 nanti. Jika betul akan mengeluarkan output seperti ini. Mari kita coba. Input angka, kita akan masukkan angka 4. Di sini keluar 4 adalah angka genap. Kemudian kita mencoba jika bukan. Ya, kita masukkan angka 3. Nah, output yang keluar adalah yang di else tadi, yaitu adalah ganjil. Kemudian kita tugas selanjutnya itu tugas lama parkir, menghitung biaya lama parkir. Ini sama menggunakan if else. Jika kita pencet jam masuk jam 10, jam keluar jam 12. Nah, untuk parkir adalah 2000. Nah, ini jika if keluar lebih besar daripada masuk, sama dengan i lama, yaitu keluar kurangi masuk. Ini dia yang else, ini juga. Kemudian program tahun kabisat, kita disuruh
disuruh menentukan itu tahun kehabisan atau tidak, karena ini if tahun dibagi 400 sama dengan 00. Tidak usah langsung lama, mari kita coba. Misalkan kita masukkan satu tahun, misalnya tahun 12. Tahun 12 adalah tahun kehabisan. Coba kita input 2020 adalah tahun kehabisan. Kemudian kita beralih ke yang terakhir, yaitu switch case. Di sini kita akan memprogram memberi nilai. Jika case pertama terpenuhi, akan ngeprint output ini, dan begitu juga seterusnya. Mari kita lihat input nilai A dan A sampai E. Misalkan kita input C, maka keluarannya adalah kurang belajar, karena di sini jika kita milih C, maka outputnya itu kurang belajar. Bagaimana kalau kita mendapat nilai selain A sampai E jika kita menginput F? Outputnya format nilai tidak sesuai, karena F tidak ada pada switch case atau di input nilai ini. Lanjut di pertemuan minggu kelima. Jadi di sini kita disuruh membuat program untuk menentukan apakah bilangan yang diinputkan merupakan bilangan prima atau tidak. Langsung aja kita ke pemrogramannya. Kita buka pakai code blocks. Lalu kita di sini pakai integer min, dan juga kita membuat variabel A, B, dan C. Dengan C bernilai 0. Jangan lupa pakai titik koma. Setelah itu kita langsung membuat nama programnya printf, dan menggunakan slash n agar terlihat rapi. Printf. Di sini kita memasukkan nama programnya. Nama programnya adalah bilangan genap. Bilangan prima. Bilangan prima. Lalu printf di sini kita kopas aja menggunakan Ctrl C lalu Ctrl V. Di sini kita menggunakan slash T dan juga slash N. Setelah itu kita langsung masukkan perintahnya. Printf masukkan nilai. Jadi di sini perintah ya. Kita beri komen perintah. Setelah itu kita pakai scanf karena di sini disuruh user yang menginputkan, maka pakai scanf. Lalu %i. Setelah itu kita manggil nilai A. Setelah itu kita masuk ke loopingnya. Kita di sini pakai for B sama dengan 1 dan B kurang dari sama dengan A, lalu B plus plus. Setelah itu if A mod B habis dibagi 0 sama dengan 0, dan C sama dengan C plus 1.
Jadi jadi yang dimaksud ini adalah semisal user menginputkan nilai 2. Jadi A itu adalah inputan user. Jadi semisal A sama dengan 2. Nah, kan ini di sini B sama dengan 1. Apakah 1 ini kurang dari sama dengan 2? Kan benar. Dan juga habis dibagi kan sama dengan 0. Maka turun di si plus 1. Setelah itu naik lagi. Maka B berubah menjadi 2. Nah, apakah 2 ini kurang dari sama dengan 2? Kan benar juga. Langsung turun, langsung kembali ke atas lagi. Kan sekarang jadi 3. 3 kan tidak kurang dari 2, maka salah. Setelah itu maka lanjut ke looping selanjutnya. Kita di sini pakai if si sama dengan 2. Kan tadi kan hanya 2 aja kan. 1 sama 2, 3-nya kan tidak termasuk. Jadi di sini si sama dengan 2. Nah, semisal ini si sama dengan 2, maka kita memunculkan printf kita memunculkan printf slice t bilangan prima. Jika tidak, maka bukan bilangan prima. Else printf bukan bilangan prima. Slash t titik koma, lalu kita return. Kita coba jalankan programnya. Nah, di sini kita 7. Di sini 7 adalah bilangan prima. Sekian dari pertemuan kelima. Lanjut di pertemuan minggu ke-6. Jadi di sini kita disuruh membuat program untuk mengoutputkan bilangan genap pertama sebanyak n dari input user, kemudian jumlah hasilnya. Jadi kita disuruh menginput bilangan, misal di sini 5. Nanti kita disuruh untuk memunculkan bilangan genap pertama sebanyak 5. Jadi kan di sini ada 2, 4, 6, 8, 10. Semisal kita menginputkan bilangan 6, ntar ditambah 12. Gitu. Setelah itu, di sini dijumlah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Jadi hasilnya 30. Kita langsung aja ke pemrogramannya. Kita di sini langsung buka code blocks. Lalu kita di sini pakai integer main, lalu kita mempunyai variabel n, lalu i sama dengan 1, lalu counting. Counting ini untuk menghitung bilangan genapnya nanti. Setelah itu jumlah. Setelah itu kita langsung aja printf, lalu slice n agar terlihat rapi. Lalu di sini kita nama programnya adalah program genap pertama. Slice n, di sini slice t. Setelah itu ini kita copy aja, Ctrl C, lalu Ctrl V. Setelah itu kita memasukkan perintahnya, printf masukkan n. Jadi ini perintah. Setelah itu seperti biasa kita pakai scanf persen i, lalu manggil nilai n. Setelah itu kita langsung tulis saja while
si lebih kecil dari n jika if i mod 2 habis dibagi 2 sama dengan 0. Jadi bilangan genap itu kan bilangan tersebut jika dibagi 2 sama dengan 0. Jadi habis dibagi 2. Setelah itu maka kita munculkan printf %i jika bilangan tersebut ganjil maka terus berulang. Lalu di sini i sama dengan i plus i plus 1. Setelah perulangannya selesai, maka memunculkan printf /n jumlah %i bilangan genap pertama adalah %i. Dan C. Setelah itu kita return. Kita coba, kita langsung run. Kita disuruh memasukkan 5. Nah, di sini sudah sama 2, 4, 6, 8 dan 10, maka hasilnya 30. Jadi semisal kita menginputkan 10, maka di sini jumlah bilangan genapnya adalah 10. Lalu dijumlah hasilnya adalah 110. Sekian dari minggu pertemuan ke-6. Terima kasih.